Handi dan Peri Ungu terbang melalui lorong dengan kereta kuda angin. Ketika mereka akhirnya menyusul kelompok sekte roh hantu, mereka melihat rombongan tetua Zong mengalami beberapa kecelakaan. Karena kesalahan murid sekte roh hantu, pembatasan kuno di dekatnya telah diaktifkan, dan mereka saat ini sibuk mencoba menyelamatkan diri. Dengan kehati-hatian Handi, tetua Zong tidak dapat menemukan jejak mereka. Sebaliknya, Hani mampu menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk mengamati mereka dari kejauhan tanpa terdeteksi. Hani jelas merasa bahwa fluktuasi ki spiritual dari pembatasan kuno tidak terlalu kuat. Dengan tetua Zong yang berada pada tahap jiwa baru lahir pertengahan di antara mereka, para kultivator sekte roh hantu tidak akan terjebak lama. Namun, penundaan kecil ini adalah kesempatan emas bagi Handi untuk menjaga jarak dengan mereka. Hani membuat kereta kuda angin maju dan menguatkan hatinya membelok dari rute aslinya. Tak lama kemudian, dia menghindari beberapa air mata spasial di jalan dan meninggalkan para kultivator sekte roh hantu jauh di belakang. Dengan Peri Ungu di sisinya, keduanya tiba di pegunungan hijau zamrud yang berkilauan. Pikiran Hani bergerak ketika dia melihatnya, dan dia memerintahkan kereta kuda angin untuk perlahan berhenti. Seharusnya di sini. Apakah Anda melihat gunung yang menyerupai burung terbang? Itu tandanya. Peri Ungu berbicara dengan nada gembira saat melihat pegunungan. Sebenarnya, meskipun Peri Ungu mengatakan bahwa dia sangat percaya pada Handi, dia masih merasakan tenggorokannya tercekat saat kereta kuda angin melaju dengan kecepatan kilat. Itu mengejutkan baginya bahwa rute Handi benar-benar aman. Mereka telah menghindari air mata spasial atau batasan kuno yang mungkin ada di sepanjang jalan. Handi menyipitkan matanya saat dia menatap gunung yang aneh di kejauhan. Sementara Peri Ungu menunggu Handi memikirkan apa yang dia pikirkan. Lalu dia ragu-ragu mengusulkan, "Saudara Han, tidakkah kita akan berangkat sekarang? Bagaimana kalau kita menghancurkan gunung itu sebelum kita pergi?" Menurut slip batu giok, lokasi tanda akhir seharusnya berada di gurun sekitar 500 km jauhnya dari gunung. Apakah itu benar? Tepat sekali. Apa maksud saudara Han? Hani dengan tenang berkata, "Ini cukup sederhana. Bahkan jika kita menghancurkan gunung itu, mereka masih dapat melihat kerusakan yang baru saja terjadi dan mengetahui di mana tanda itu berada. Dan karena lokasi terakhir adalah gurun di dekat gunung, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukannya. Satu-satunya metode untuk memberi kita lebih banyak waktu adalah dengan menempatkan formasi ilusi yang menutupi gunung agar tampak benar-benar biasa. Dengan cara ini, mereka akan kehilangan tandanya." Kata-kata saudara Han cukup masuk akal. Tapi itu akan menjadi masalah menyiapkan formasi ilusi yang cukup besar untuk menutupi seluruh gunung dan cukup kuat untuk mengelabuhi indera spiritual seorang kultivator jiwa baru lahir. Mungkinkah saudara Han juga ahli dalam teknik ilusi? Peri Ungu bertanya dengan nada bingung. Hani terkekeh dan berkata, "Aku tidak ahli dalam teknik ilusi, tapi aku punya seseorang yang ahli dalam teknik ilusi." Kemudian dengan gelombang santai, seberkas cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, seorang wanita cantik berpakaian putih muncul. "Salam guru." Silvermoon membungkuk ke Hanli segera setelah dia muncul. Siapa dia? Peri Ungu hanya bisa berteriak ketakutan saat melihat Silvermoon muncul. "Ini adalah Silvermoon. Anggap dia bawahanku." Hani memberikan jawaban yang tidak jelas sebelum menunjuk ke gunung. "Silvermoon, apakah Anda memiliki metode untuk menempatkan formasi ilusi di sekitar gunung dalam waktu singkat?" Silvermoon dengan hormat menjawab, "Dengan alat formasi ilusi guru dan teknik ilusi saya, itu seharusnya menjadi mungkin. Namun, ilusi saya tidak cukup kuat untuk secara andal luput dari perhatian indera spiritual kultivator jiwa baru lahir. Teknik ilusi saya juga tidak akan bertahan selama formasi mantra. Itu hanya akan bertahan 2 hari sebelum memudar." Setelah beberapa pertimbangan, Hani menampar kantong penyimpanannya dan mengeluarkan 2 set alat formasi mantra yang bersinar. Dia menyerahkannya kepada Silvermoon dan berkata, "Tidak apa-apa, mulai mengaturnya. 2 hari juga sudah cukup." "Iya Tuan." Silvermoon mengambil alat formasi mantra dan memulai pekerjaannya. Pada saat itu, Hani sedang melihat gunung berbentuk burung dan kilatan dingin muncul di matanya.
Dia menggulung tangannya dan kemudian mengangkat satu, melepaskan pedang biru yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu mengambil bentuk naga banjir dan melingkar sekali di sekitar gunung sebelum menembak kembali ke tubuhnya dengan raungan. Gunung berbentuk burung tiba-tiba menjadi runtuh. Kepala burung dan sayapnya langsung runtuh menjadi puing-puing, mengukir bentuk biasa dari gunung. Peri ungu tercengang menatap gunung, meskipun dia tahu bahwa kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan Hanli. Cukup mengkhawatirkan bahwa Hanli mampu mengerahkan kekuatan yang luar biasa, bahkan tanpa memanggil harta sihir. Meskipun dia sudah mendengar bahwa Hanli adalah kekuatan yang hanya kalah dengan 3 kultivator besar surgawi selatan, peri ungu selalu merasa agak ragu terhadap rumor tersebut. Bagaimanapun, belum lama ini Hanli adalah seorang kultivator formasi inti seperti dirinya. Untuk mengumpulkan ketenaran yang begitu luas tak lama setelah memasuki tahap jiwa baru lahir adalah hal yang aneh bagi peri ungu. Dia awalnya percaya bahwa reputasi Hanli adalah hasil dari keberuntungan dan metode untung-untungannya. Saat peri ungu terpesona oleh kekuatan Hanli, Silvermoon telah terbang ke gunung yang dipotong dan mulai meletakkan alat formasi mantra. Silvermoon bertindak cepat dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, dia sudah selesai. Lapisan kabut putih mulai perlahan naik dari gunung, menutupi sebagian besar gunung. Hanya puncak gunung yang dibiarkan terbuka. Setelah ini selesai, Silvermoon melesat menuju puncak gunung dalam bola cahaya perak dan membuka mulutnya, menyemburkan kabut merah muda untuk menutupi gunung di bawah. Saat Silvermoon terus menyelimuti gunung dalam kabut, kabut dengan cepat menghilang begitu meninggalkan mulutnya. Tidak lama kemudian, pemandangan yang mencengangkan terjadi. Lingkungan gunung terdistorsi, menyebabkannya benar-benar menghilang dengan hutan hijau di tempatnya. Hanli mengangguk puas. Di aula bawah tanah yang jaraknya ribuan kilometer, Markus Nandong dan Lu Weiying sedang duduk bersila di sudut aula yang terpisah. Mereka memerintahkan harta sihir mereka untuk terus menyerang penghalang yang bersinar cemerlang meskipun cahaya harta itu meredup. Karakter Buddhis yang mengambang di penghalang awalnya seukuran biji-bijian, tetapi sekarang itu telah tumbuh seukuran kepalan tangan. Itu berjalan melintasi permukaan penghalang dengan tampilan yang serius. Di luar penghalang emas, naga angin putih, garis emas, 2 ular sanca air biru, dan cincin hijau tua terus-menerus menyerang permukaan penghalang cahaya. Setiap serangan menyebabkan penghalang cahaya sedikit bergetar dalam kilatan cahaya. Pada saat ini, wajah Markus Nandong dan Lu Weiying tampak sangat pucat. Ini sudah diduga. Mereka tak henti-hentinya mengkonsumsi kekuatan sihir mereka tanpa gangguan, dan telah menguras vitalitas mereka untuk terus menyerang penghalang dengan harta sihir mereka. Mereka sudah mengutuk daya tahan yang tangguh dari formasi penjaga makam. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka harus mempertaruhkan hidup mereka untuk menembus formasi mantra Buddhis ini. Meskipun keduanya telah mengalami kerusakan besar pada vitalitas mereka, penghalang itu juga akan mencapai batasnya. Karena itu, keduanya menggertakkan gigi dan terus bertahan saat mereka mengutuk dalam hati. Setelah waktu yang tidak diketahui, ledakan besar terdengar. Segera setelah itu, Lu Weiying berdiri dan berteriak kegirangan. Itu rusak. Akhirnya, usaha kita membuahkan hasil. Penghalang emas yang menutupi meja bersama dengan karakter jimat yang melayang di sekitarnya langsung menghilang. Ketika Markus Nandong melihat ini, dia juga bersuka cita. Segera setelah itu, keduanya dapat dengan jelas melihat harta dan obat-obatan yang ada di balik penghalang. Karena keduanya adalah individu yang sangat licik, tak satu pun dari mereka segera mengambil tindakan saat detak jantung mereka tiba-tiba meningkat. Markus Nandong dan Lu Weiying menatap meja, dan tatapan mereka tanpa sadar bertemu. Mereka berdua saling memperhatikan dengan waspada. Meskipun keduanya telah berteman selama bertahun-tahun, di hadapan harta yang begitu berharga, persahabatan mereka menguap dalam sekejap. Keheningan memenuhi aula, hanya untuk diinterupsi oleh tawa Lu Weiying. Dia berkata, "Saudara Nanlong, kita berdua sangat menyadari apa yang dipikirkan orang lain. Meskipun kultivasi saya lebih rendah dari Anda di masa lalu,
Anda telah menderita sedikit kerusakan pada kultivasi Anda selama perjalanan Anda di dataran Mulan, dan sekarang kekuatan kita dapat dikatakan sama. Dengan begitu banyak obat spiritual, kita tidak perlu memperebutkannya. Akan lebih baik untuk membaginya secara merata daripada berakhir dengan kehancuran bersama. Markus Nanong melirik harta yang paling menarik perhatian di atas meja dan berkata, "Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Saudara Lu. Meskipun kita akan membagi obat spiritual secara merata, saya hanya ingin mangkuk sedekah. Anda dapat memiliki harta lainnya, bagaimana?" Ekspresi Lu Weiying bergerak, tapi setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Mangkuk sedekah, tidak masalah, mari kita membaginya seperti itu. Saat ini saya hanya ingin meningkatkan umur dan kultivasi saya. Saya tidak terlalu menginginkan harta." Markus Nanong bersukacita. Dia awalnya berpikir dia harus berusaha keras untuk membujuk Lu Weiying, tetapi dia dengan mudah menyetujui kondisinya. Bagaimanapun juga, dia melirik Lu Weiying dengan hati-hati. Bahkan setelah melihat ekspresinya sepenuhnya tenang, Markus Nanong masih ragu-ragu. Saat melihat itu, Lu Weiying tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apakah Saudara Nanong berubah pikiran? Apakah saya yang akan mengambil mangkuk sedekah sebagai gantinya?" Tatapan Markus Nanong berkedip dan dia tetap diam untuk sebuah mantra. Akhirnya, Markus Nanong terkekeh dengan senyum tenang dan menjawab, "Kakak Lu pasti bercanda. Karena Anda sudah setuju, saya akan menerima tawaran Anda. Mari kita bawa barang-barang itu secara bersamaan. Anda mengambil 3 harta dan jimat giok, sementara saya mengambil mangkuk sedekah. Kemudian kita akan membagi obat-obatan roh. Apakah Anda setuju?" "Iya, ayo lakukan apa yang kamu katakan." Lu Weiying setuju tanpa ragu-ragu. Puas, Markus Nanong mengangguk, dan keduanya mengambil tindakan pada saat yang sama. Lu Weiying menyapu lengan bajunya ke arah meja, dan mengeluarkan kabut putih untuk menyapu 3 alat ajaib dan banyak jimat giok. Secara bersamaan, Markus Nanong dengan hati-hati membuka mulutnya untuk menyapu mangkuk sedekah dalam bola cahaya keemasan. Itu semua terjadi dengan lancar tanpa masalah. Harta karun tersapu oleh cahaya tanpa perlawanan dan terbang kembali ke pemiliknya masing-masing. Ketika Markus Nanong mengambil mangkuk sedekah ke tangannya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Adapun Lu Weiying, dia tidak mengungkapkan sedikit pun emosi saat mendapatkan hartanya. Saat Markus Nanong melihat mangkuk sedekah tanpa cacat di tangannya, senyumnya memudar. Dengan cepat membalik tangannya, dia menampar mangkuk sedekah dengan kabur, menempatkan jimat kuning di atasnya. Ekspresi Lu Weiying sangat berubah saat melihat ini. Dalam kewaspadaannya, dia bertanya, "Markus, apa yang kamu lakukan?" "Apa yang saya lakukan? Anda pikir saya tidak melihat bahwa harta dan jimat batu giok digunakan untuk menekan mangkuk sedekah ini? Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya tahu bahwa itu adalah harta kuno tertinggi. Apapun yang ada di dalamnya juga pasti cukup menakutkan. Namun jika Anda berpikir bahwa saya akan membuka mangkuk sedekah ini di depan Anda, saya khawatir Anda akan kecewa. Kecuali saya benar-benar yakin untuk menekannya, saya tidak akan membukanya." Saat Markus Nanong berbicara, tangannya terus menampar mangkuk sedekah, menempatkan 5 jimat berbagai warna dalam satu tarikan napas. Lu Weiying segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa kita harus segera berangkat begitu kita membagi obat-obatan. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan." Markus Nanong mendengus mengejek dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Kita akan membagi obat secara merata yang akan memperpanjang umur kita. Adapun obat-obatan yang tersisa, kita akan mengambilnya satu persatu." Dengan satu tangan memegang mangkuk sedekah, dia mengulurkan tangan ke arah meja dengan tangan lainnya. Pada saat itu, tangan cahaya keemasan setinggi kaki muncul di atas meja dan meraih buah esensi surga. Ekspresi Lu Weiying berubah cemberut. Tanpa memberikan jawaban, tangan cahaya putih muncul di atas meja dan meraih jamur surga ungu di sampingnya. Dengan suara teredam, buah esensi surga dan jamur surga menghilang dari meja, dan kedua tangan cahaya tidak meraih apapun. Kemudian, meja itu bersinar terang dengan cahaya,
dan semua obat-obatan spiritual menghilang tanpa bekas. Markus Nanlong dan Lu Weiying tercengang. Pada saat itu, mangkuk sedekah yang dipegang Markus Nanlong di tangannya mulai menyala liar dengan cahaya, dan jimat yang menyegelnya mulai terbakar. Jimat itu langsung berubah menjadi abu oleh api iblis hitam pekat. Api menyebar ke obat-obatan roh dengan cepat. Dalam kemarahan Markus Nanlong, dia melihat mangkuk sedekah di tangannya dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tanpa pikir panjang, cahaya kemasan bersinar dari tangannya, dan jimat emas usang muncul di jarinya saat dia dengan keras menamparnya ke mangkuk sedekah. Tapi itu sudah terlambat. Tutup mangkuk sedekah terangkat ke udara dengan ledakan-ledakan, dan cahaya hitam yang tidak jelas dengan cepat dilepaskan darinya, menembak ke arah Markus Nanlong. Pada jarak sedekat itu, dia tidak bisa menghindarinya. Dengan tangannya yang lain masih beberapa inci dari menempatkan jimat emas di mangkuk sedekah, cahaya hitam tenggelam ke wajahnya dan menghilang tanpa jejak. Jeritan menyedihkan dan menyakitkan keluar dari mulut Markus Nanlong, dan dia dengan keras menghancurkan mangkuk sedekah ke dinding di sampingnya sebelum berlutut ke lantai dengan tangan menutupi kepalanya. Adapun jimat emas itu sudah jatuh ke lantai, segera wajahnya mulai melengkung. Ketika Lu Weiying melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia menunjuk ke Markus Nanlong, dan dua tombak biru melesat keluar dari tubuhnya untuk menyerang Markus Nanlong tanpa ampun. Tetapi pada saat berikutnya, Markus Nanlong meraung dan mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah yang tertutup lapisan padat ki hitam. Matanya telah menjadi putih perak, dan mereka memelototi tombak biru yang datang tanpa emosi. Tepat ketika tombak biru tiba di hadapannya, Markus Nanlong tiba-tiba mengangkat tangannya. Suara dentang terdengar, kedua tombak itu dengan cepat dihalangi oleh lengannya. Suara logam yang mengenai logam beresonansi dari benturan itu. Pukulan itu telah menyebarkan jubah untuk memperlihatkan kulit telanjang di bawahnya. Ketika Lu Weiying melihat ini, wajahnya terbelalak kaget. Lengan Markus Nanlong bersinar dengan cahaya hitam dan ditutupi dengan tendon ungu merah. Tangannya menjadi sangat keras dan kusut dengan ki hitam. Lengan mengerikan dan mengerikan itu saat ini memblokir dua tombak biru tanpa cedera sedikit pun. Tak terbayangkan hati Lu Weiying jatuh. Terlepas dari indera spiritual tahap jiwa baru lahir Markus Nanlong, dia telah dirasuki dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya mengalami transformasi total. Cahaya hitam itu bukanlah jiwa jahat biasa. Dengan pemikiran itu, Lu Weiying tiba-tiba melemparkan dengan bajunya dan memanggil bendera mantra putih ke tangannya dan sal merah api ke tangannya yang lain. Dia melemparkan sal segera setelah muncul, membentuk penghalang cahaya merah di depannya, mengurangi beberapa kepanikan yang memenuhi pikirannya. Sejauh pemahamannya, sal seharusnya cukup untuk memblokir serangan iblis, mengingat dia menghadapi jiwa jahat. Tubuh Markus Nanlong berdiri dengan terhuyung-huyung, tetapi tidak segera menyerang Lu Weiying. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya di depannya, dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya sekali. Kemudian dengan kepala menghadap ke langit, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku dibebaskan. Mari kita lihat, siapa yang akan menghalangi kebangkitan leluhur suci ini sekarang? Dunia ini sekarang milik alam suci kita. Leluhur suci, alam suci. Meskipun tidak tahu apa artinya itu, Lu Weiying merasakan hawa dingin membanjiri hatinya ketika dia mendengarnya. Dia diam-diam berbalik untuk melihat pintu masuk aula dan mengingat formasi mantra yang dia tempatkan di luar aula. Tiba-tiba tubuhnya bersinar terang dengan cahaya putih dan melesat ke arah pintu masuk aula. Dalam waktu singkat, dia tiba di pintu masuk aula. Tapi begitu dia bersuka cita, siluet kabur di depannya. Ledakan besar muncul di belakangnya. Lu Weiying merasakan pukulan kekuatan besar bergema melalui sal dan meniupnya kembali jauh ke dalam gua. Seperti kain lap, dia menabrak dinding dan tenggelam sedalam 1 meter ke dalamnya. Meskipun penghalang cahaya melindunginya, dia merasakan getaran yang menggelegar di punggungnya dan tubuhnya menjadi mati rasa. Untuk saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, Lu Weiying dengan jelas melihat tubuh Markus Nanlong berdiri di pintu masuk aula. Itu dengan dingin menurunkan tinjunya dan menyeringai padanya, menyebabkan kulitnya memucat.
Tidak buruk, tidak buruk, terlepas dari kenyataan bahwa tubuh iblis ini lebih rendah dari tubuh asli saya. Anda cukup kuat untuk menahan pukulan itu. Aku akan menerimamu sebagai korban darah. Suara seram meninggalkan mulut Marquis Nanlong. Ki hitam yang mengelilingi wajahnya semakin terkonsentrasi, dan sepasang mata putih peraknya dengan dingin menatap Lu Weiying seolah-olah dia sudah mati. Lu Weiying merasakan getaran sedingin es memenuhi hatinya. Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh Marquis Nanlong kabur dan menerkam ke arah Lu Weiying, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Lu Weiying merasa dirinya diliputi rasa takut. Dia berpikir untuk keluar dari dinding, tetapi dia tidak punya cukup waktu karena Marquis Nanlong terlalu cepat. Dalam tampilan kekuatan yang mengerikan, cakar hitam berbalut ki menusuk ke arah tengkorak Lu Weiying. Dalam kepanikannya, Lu Weiying memutuskan untuk melawan, dan cahaya putih memancar dari tubuhnya, menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam sal merah apinya. Pada saat itu, penghalang cahaya merah api meluas dengan tajam hingga setebal 6 inci, tepat sebelum Marquis Nanlong dengan keras menghujamkan cakarnya kepadanya dengan mata tanpa emosi. Derak aneh terdengar, dan cahaya menyilaukan melintas di depan Lu Weiying. Dia menyaksikan dengan ketakutan saat cakar mengerikan itu menembus penghalang sebelum airnya berhenti. Lu Weiying sangat lega melihat ini dan mendapatkan sedikit ketenangannya. Kemudian, cahaya mulai bersinar sekali lagi di sekujur tubuhnya saat dia berusaha melepaskan diri dari dinding seperti logam. Ketika Marquis Nanlong melihat ini, seringai muncul di wajahnya. Dengan ledakan keras lainnya, dia menghantamkan tangannya yang lain ke penghalang cahaya merah. Pada saat itu, sebagian besar cahaya spiritual yang dipancarkan Lu Weiying dari tubuhnya tiba-tiba menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan sebelum Lu Weiying menyadari apa yang terjadi, Marquis Nanlong menarik lengannya yang tersangkut di penghalang dan menghantamkan tangannya yang bebas ke penghalang cahaya. Penghalang cahaya bergetar dan meniup sisa cahaya spiritual yang telah dipanggil Lu Weiying, menghamburkannya seluruhnya. Pada saat itu, tubuhnya tenggelam beberapa inci lebih dalam ke dinding. Tidak baik, Lu Weiying tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan ekspresinya sangat berubah. Dia buru-buru mengibaskan bendera mantra putih di tangannya dalam upaya untuk mengaktifkannya. Namun, Marquis Nanlong mulai mengepalkan tinjunya secara metodis, menolak memberi Lu Weiying kesempatan untuk mengaktifkan bendera. Setiap pukulan menghantam tepat saat dia mulai menuangkan ki spiritual ke dalam bendera, dan dengan paksa memotongnya. Dengan setiap serangan terus-menerus turun lebih cepat dan dengan kekuatan yang meningkat. Gemetar bergema di seluruh dinding. Lu Weiying berpikir untuk mengeksekusi teknik rahasia, tetapi setengah dari kekuatan sihirnya memudar ketika dia mencoba untuk mengaktifkannya. Akibatnya, Lu Weiying tidak dapat menggunakan kemampuannya karena dia terjebak tanpa daya di dalam dinding batu. Dia hanya bisa melihat dengan putus asa saat penghalang merah di sekitarnya berangsur-angsur menjadi redup. Lu Weiying bertemu mata dengan Marquis Nanlong, dan dia merasakan hatinya bergetar hebat. Hanya masalah waktu sebelum hartanya dihancurkan dan tubuhnya hancur menjadi bubur. Dengan pemikiran itu, Lu Weiying menggertakkan giginya dan berteriak keras. Cahaya putih bersinar dari kepalanya saat jiwa baru lahir dengan wajahnya muncul dari sana. Wajahnya panik dan memegang erat pedang biru kecil. Pada saat yang sama, sal tiba-tiba pecah. Jejak keraguan terakhir memudar dari pikiran jiwa baru lahir dan tiba-tiba menghilang dengan langkah kakinya kabur menuju pintu masuk aula. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Dengan punggungnya masih menghadap pintu masuk seolah-olah tidak menyadari apa yang terjadi. Punggung Marquis Nanlong tiba-tiba meledak dan wajah hantu dengan mata tertutup keluar dari sana. Identik dengan yang ada di gerbang kutukan darah. Pada saat itu, wajah hantu itu membuka mata peraknya dan mengeluarkan garis ungu dari mulutnya. Pada saat yang sama, jiwa baru lahir milik Lu Weiying telah membuang pedang terbangnya dan menaikinya secepat mungkin. Tapi ketika mendengar lolongan di telinganya, jiwa baru lahir merasakan pikirannya terbakar saat sesuatu menyembur keluar dari kepalanya. Jiwa baru lahir dengan kosong menatap strip panjang yang muncul dari alisnya dan berteriak dengan tajam. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan jatuh ke tanah tak bergerak.
Jika ada orang yang hadir untuk melihat ini, mereka akan melihat garis ungu panjang keluar dari mulut wajah hantu dan menembus kepala jiwa baru lahir. Garis ungu menjadi lidah wajah hantu. Ketika wajah hantu itu melihat jiwa baru lahir jatuh, dia mencibir dan menarik lidahnya. Menarik jiwa baru lahir milik Lu Weiying ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. Kemudian pelan menutup matanya dengan ekspresi puas. Pada saat itu, Markus Nanlong akhirnya berbalik dan tanpa ekspresi menatap pedang biru kecil tak bertuan. Ekspresi kasar muncul di wajahnya dan dia mengusap tangannya, merobek jantung dari tubuh Lu Weiying dan menghancurkannya, menyebarkannya ke udara sebagai kabut berdarah. Tubuh itu sekarang benar-benar tidak bernyawa. Setelah ini selesai, Markus Nanlong tanpa ekspresi menyapu pandangannya ke sekeliling dan kemudian dengan mudah berubah menjadi kabut hitam sebelum menuju keluar. Sesaat kemudian, dia mendapati dirinya menghadapi beberapa formasi mantra tak bertuan. Dia mengejek dan melewati mereka sebelum langsung bergegas keluar dari kolam. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Markus Nanlong muncul beberapa ratus kilometer di atas gunung dan melihat sekeliling. Terbang pada ketinggian seperti itu secara alami menggerakkan beberapa batasan di lembah Devil Fall. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani dia dari langit. Tetapi setiap kali mereka tiba 3 meter darinya, mereka dibelokkan dan ditolak, meninggalkannya sepenuhnya aman dan damai. Markus Nanlong melihat sekelilingnya selama setengah hari dan akhirnya mengerti. Tiba-tiba dia menyipitkan matanya, cahaya perak berkelap-kelip dari dalamnya dan dia melesat melintasi langit dalam seberkas cahaya hitam. Pada saat itu, rombongan Master Sekte Roh Hantu sedang berdiri di sisi altar raksasa dan melihat ke tangga tak berujung yang menjulang di atas mereka dengan ekspresi kagum. Sebelumnya, mereka telah ditangkap dalam pembatasan skala besar lebih dari 5 km jauhnya dari altar, dan akibatnya tertunda selama hampir 1 hari. Sekarang setelah mereka akhirnya tiba di sebelah altar, mereka dapat melihat meskipun itu sangat megah, itu jelas telah sangat lama. Tidak hanya tangga yang ditumbuhi rumput liar, tetapi ada juga beberapa area yang benar-benar rusak. Wang Tiansheng memeriksa altar untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berkata, "Ayo berangkat." Ketika kita tiba di bagian atas altar, kita akan menemukan jejak Taman Roh Ether. Menurut sisa jiwa Master Changkun, pintu masuk seharusnya ada di sana. Dia kemudian melangkah maju dan memimpin memanjat altar. Tetapi yang mengejutkan yang lain, Wang Tiansheng dengan keras mengutuk begitu dia berangkat. Cahaya kuning kemudian muncul di sekelilingnya. Menatap tangga yang tampaknya tak berujung, dia dengan kesal menggertakkan giginya dan berkata, "Semuanya hati-hati. Pembatasan ada pada tangga ini. Mendaki ke puncak altar bukanlah tugas yang mudah." Wei Wuya mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun dia tidak peduli dengan beberapa batasan, itu pasti akan memperlambat yang lain. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang ini. Yang lain juga berbagi pemikirannya. Mengetahui bahwa Taman Roh Ether terbentang di depan mereka, keberadaan pembatasan ini menimbulkan kejengkelan dan ketidaksabaran di dalam diri mereka. "Ayo pergi." Wang Tiangu menghela nafas dan menginjakkan kaki di tangga. Cahaya kuning kemudian menyala di sekelilingnya dan dia merasa tubuhnya menjadi setengah ton lebih berat. Pada saat itu, yang lain juga terpengaruh oleh pembatasan. Sementara Wei Wuya bisa bergerak tanpa hambatan, 3 kultivator formasi inti memucat saat mereka berjuang untuk memanjat. Kelompok kultivator perlahan naik ke puncak altar. Di sebelah danau yang tersembunyi oleh batasan, Hani melihat ke air di depannya dan bergumam, "Ini adalah buah pembakar roh." Di luar batasan, ada pasir kuning tak terbatas yang mengelilingi mereka. Tepat sekali, itu pasti buahnya. Terlepas dari penampilan luarnya, semua tanda menunjukkan bahwa itu asli. Peri ungu berdiri 3 meter dari Han Li dan berbicara dengan ekspresi gembira. Matanya yang bercahaya benar-benar terfokus pada danau. Di tengah air di depan mereka, ada beberapa lumpur yang muncul dari air bersama dengan batang tanaman hijau zamrud yang berkilau. Tingginya 1 meter dan ditutupi daun oval seukuran ibu jari. Tumbuh di bagian paling atas tanaman adalah 4 buah aneh. Mereka berwarna merah api, ramping di bagian atas dan lebar di bagian bawah.
dan bersinar dengan cahaya merah redup di bagian atas. Seiring dengan aroma samar yang dipancarkannya, itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan lilin yang menyala di atas dudukan. Hani juga yakin bahwa itu adalah buah pembakar roh, dan tersenyum ketika mendengar bahwa peri ungu juga berpikir demikian. Peri ungu menghela nafas dalam dan menoleh ke Hanli, berkata dengan nada tegas, "Aku akan memetik buah sekarang, lebih cepat lebih baik."